Halo sobat, bersama saya Samuel. Selamat datang di podcast Ngulik Jemaat. Bukan ngulik yang negatif ya. Nah sobat, pada program kali ini kita akan berbicara dan kita akan ngulik tentang jemaat-jemaat yang ada. Dan pada edisi kali ini kita akan ngulik kehidupan anak muda yang melayani dan memutuskan melayani di masa muda mereka ya. Jadi anak muda ini memutuskan untuk melayani di masa muda mereka. Dan pada kali ini kita kedatangan dua narasumber, dua bintang tamu. Yang pertama ada Kak Sresen. Halo Kak Sresen. Dan yang kedua ada Kak Yesi. Halo Kak. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, baik. Iya. Sangat baik. Bagaimana pelayanannya Kak? Puji Tuhan ya. Lancar. Oh iya. Kita akan ngobrol-ngobrol nih Kak tentang pelayanan, supaya bagi orang-orang yang menyaksikan program ini boleh terberkati melalui pengalaman kakak-kakak ini dalam melayani Tuhan. Gitu. Kalau boleh tahu Kak, Kak Sresen ini melayani sejak kapan ya Kak? Kalau boleh tahu? Kalau untuk belajar melayani, saya sudah, puji Tuhan ya, sudah melayani sejak saya masih SMP. Tapi benar-benar melayani dalam suatu bidang pelayanan itu sudah saya merasakan di bangku kuliah. Nah, situ Tuhan percayakan lebih. Di bangku kuliah ya, berarti itu baru pertama kali atau sebelum kuliah sudah pernah melayani juga? Kalau waktu SMP itu masih mau belajar, tapi kalau di bangku kuliah itu benar-benar sudah ada mengambil bagian dalam satu pelayanan. Kayak terlibat gitu Ya. ya di dalam pelayanannya khusus gitu Ya. ya, dalam Ya. dalam mahasiswa itu ya, berarti Ya. dalam perkuliahan. Kalau Kak Yes? Kalau aku pribadi sejak SMP ya, yang sudah belajar mulai melayani Tuhan, ya walaupun masih ya namanya masih anak labil ya istilahnya, masih benar-benar belajar melayani Tuhan itu sejak SMP, dan mulai serius, mulai sungguh-sungguh ketika mulai lulus sekolah. Itu benar-benar baru mulai sungguh-sungguh aku melibatkan diri untuk melayani Tuhan. Oh gitu ya Kak, Ya. berarti mulai dari SMP ya, masih Ya, muda sekali ya. Masih muda sekali teman-teman ya. Memutuskan untuk melayani Tuhan. Kira-kira apa yang membuat kakak-kakak ini punya kerinduan untuk melayani Tuhan? Karena nggak semua loh anak muda saat-saat ini terpanggil untuk melayani Tuhan secara sungguh-sungguh gitu. Apa motivasinya kakak untuk melayani Tuhan? Kalau aku memang dari dulu tuh bukan tertarik ya, memang suka melayani Tuhan ya. Nggak ada motivasi apa sebenarnya, karena aku secara pribadi suka aja terlibat ketika melayani Tuhan. Apalagi kalau anak-anak dulu kan seneng banget kalau kegiatan waktu Natal, waktu Paskah gitu ya, sibuk-sibuknya nih. Itu bagiku tuh kayak lebih menyenangkan dibanding ketika aku harus ketemu sama teman-teman. Karena itu aku lebih memilih untuk melayani Tuhan, lebih suka untuk melayani Tuhan. Itu aja sih maksudnya, bukan motivasi yang nggak ada motivasi yang muluk-muluk sih. Itu yang membuat aku, yang kenapa aku tuh suka melayani itu sih. Gitu ya Kak, Ya. berarti dari kerinduan hati Iya. gitu ya. Kalau Kak Sresen? Kalau saya terlibat dalam pelayanan itu karena saya suka lihat apa terlebih dalam pelayanan itu tentang di dalam tarian ya, atau bisa dibilang mungkin di gereja itu dibilang rebana. Oh, tamborin itu. Ya, Tamborin ya. Saya pertama kali melayani Tuhan itu di bidang tamborin waktu masuk SMP gitu. Saya membuat terus lebih lanjut lagi Tuhan percayakan di dalam pelayanan mungkin dalam hal doa, Betul. yang dan pelayanan puji-pujian, dan dari situ Tuhan percayakan dan sampai seiring berjalannya waktu sampai dewasa ada pelayanan yang Tuhan percayakan lebih. Ya puji Tuhan, saya sudah belajar pengalaman dari saya masih remaja ya, Tuhan sudah berikan kepercayaan di awal pelayanan tamborin itu. Dan seiring waktu Tuhan tambahkan kemampuan, dan saya juga melihat banyak senior-senior, kakak-kakak dulu yang melayani, jadi mereka juga mengajarkan saya bagaimana melayani Tuhan. Oh begitu ya, berarti ada yang support gitu ya, Ya. jadi untuk dalam pelayanan gitu ya. Ya tetapi di tengah-tengah saya mendengar, saya melihat
bahwa dalam kehidupan Kasreisen dulu ya Kak, dulu punya tantangan di dalam pelayanan, yaitu ada kekurangan ya di dalam kesaksian. Boleh disaksikan Kak dari suaranya dulu yang katanya tidak lancar, tapi sekarang dalam melayani Tuhan sudah lancar sekali gitu ya. Itu pengalamannya bagaimana ya Kak? Kalau boleh diceritakan gitu. Kalau saksikan itu kayak keterbatasan ya, kan semua orang punya kekurangan, tapi saya yakin percaya kalau Tuhan, apa yang Tuhan memberikan, maksudnya satu satu kejadian itu atas izin Tuhan ya, dan itu ada maksudnya Tuhan di balik semuanya itu. Saya dulu waktu masih kecil itu, orang tua saya itu mungkin terus saya kecil itu mengalami sakit gitu kan, terus mungkin dikasih obat-obatan, mungkin pengaruh obat itu sehingga membuat kita suaranya itu agak terganggu. Nah itu semenjak berjalannya waktu seiring bertumbuh dewasa itu kayak dampaknya itu kerasa, jadi setiap kali berbicara itu kayak mengganggu banget gitu. Jadi kalau nggak selancar pada orang, pada pada umumnya begitu, jadi kayak ada belit-belit gitu, jadi ada keterlambatan gitu, nggak selancar lah orang berbicara gitu. Ada yang menahan gitu ya Kak? Iya. Jadi nggak bisa ngomong lancar, ketika ngomong secara biasa gitu agak kesusahan gitu ya? Agak kesusahan banget. Iya. Dan sampai saya tuh sering dibully gitu loh. Iya, pernah dibully gara-gara maksudnya kok cara ngomong saya itu tidak selancar mereka gitu, sampai jadi bahan bulian, dan itu saya benar-benar saya sangat malu gitu kan. Terus orang tua saya itu sering mendoakan, juga sering kasih tahu kamu itu harus banyak berdoa, harus banyak bersekutu dengan Tuhan, harus banyak dekat dengan Tuhan supaya pita suaramu ini akan dipulihkan, akan sembuh. Nah, seiring berjalannya waktu, Tuhan proses ya. Mungkin Tuhan kasih izinkan saya mengalami begitu. Mungkin ada maksudnya Tuhan ya. Mungkin saya juga tuh harus lebih dekat dengan Tuhan kan. Ya. Kan nggak tahu ya bagaimana ke depannya. Dan saya ada satu peristiwa ini. Saya masih ingat banget itu waktu saya dipercayakan melayani Tuhan di ibadah pemuda, itu ibadah gabungan pemuda, ada beberapa wilayah ya. Saya dipercayakan untuk menjadi pemimpin pujian. Waktu itu kan benar-benar saya gugup banget. Saya sudah secara manusia saya menolak gitu kan, karena kan saya tahu yang paling tahu keadaan saya itu saya sendiri kan. Saya sudah menolak, saya bilang kalau bisa diganti saja, saya tidak misalnya mungkin mereka melihat mampu, tapi karena saya sendiri kurang pede dan saya tahu sih saya bagaimana kekurangannya, saya bilang tidak. Tapi situ lagi mama atau orang juga saya mengingatkan, kalau misalnya Tuhan tunjuk kamu pada Tuhan lihat kamu bisa, Tuhan percayakan kamu lebih, kamu harus ambil ini. Di situ saya ambil langkah, ya Tuhan saya mau melayani Tuhan. Di situ saya berdoa juga, saya benar-benar berdoa sungguh-sungguh, Tuhan kalau misalnya Tuhan memakai saya, Tuhan jangan permalukan saya. Nah di situ saya benar-benar berdoa, bahkan saya ambil doa puasa waktu itu. Kalau mau bilang kan cuma kayak ibadah biasa, tapi benar-benar buat saya itu saya tidak mau ini, maksudnya kayak menjadi bahan juga bulian gitu kan. Jadi saya benar-benar mengambil doa puasa. Nah di saat itu saya merasakan semenjak saya memulai memulai pimpin tujuan itu, benar-benar ada kayak sesuatu yang kayak seperti air gitu yang mengalir gitu loh, kayak rasa di tenggorokan saya itu kayak berbeda, cara berbicara saya itu pun kayak lancar seperti orang pada umumnya. Dan saya tahu itu dari Roh Kudus yang pimpin, Roh Kudus yang bawa saya. Nah setelah saya selesai melayani Tuhan ibadah itu, puji Tuhan ada juga kakak rohani bilang, puji Tuhan kamu luar biasa, kamu dipakai Tuhan. Dan saya itu nangis, dan mama juga saya support, oh puji Tuhan kamu Tuhan sudah jamah gitu. Dan saya sangat bersyukur gitu. Dan situ saya merasakan kalau misalnya kayak maksudnya di luar kayak kita nak melayani Tuhan ya, kayak itu datang, dan itu kayak
kayak kayak saya nggak bisa menahan itu kalau misalnya itu keluar lagi gitu kan. Iya. Tapi kalau saya mulai Tuhan, saya ngerasa kok ada yang berbeda, bahwa itu ada hadirat, ada Roh Kudus Tuhan, Roh Kudus yang menjamah saya, sehingga kekurangan itu tidak keluar atau tidak terjadi gitu. Jadi saya merasa Tuhan memang sesuatu yang di dalam Tuhan itu berbeda dengan sesuatu yang di luar Tuhan. Kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jadi itu yang benar-benar saya rasakan dan benar-benar saya selalu ingat kalau memang Tuhan itu ketika kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh pasti ada mujizat yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita semua, terlebih dalam saya pribadi saya merasakan banget. Ya, puji Tuhan ya, kesaksian sangat luar biasa ya. Kalau secara manusia, memang kendala yang kita alami mungkin kayak stres alami itu bagaimana bisa berubah kan? Karena itu kan kata dokter juga akan ada keterlambatan dalam bicara. Tapi kalau Tuhan yang bekerja itu tidak ada sesuatu hal yang mustahil ya. Contohnya tadi Kak Sresen yang mau pilih pujian, akhirnya bisa dengan lancar ya pada akhirnya ya. Ya, kita percaya bahwa itu semuanya karena tuntunan Tuhan ya, karena pimpinan Roh Kudus juga yang memampukan ya dalam pelayanan gitu ya Kak ya. Iya, berarti untuk saat-saat ini sudah tidak pernah lagi timbul-timbul itu ya Kak ya, karena Tuhan sudah pulihkan gitu ya. Kalau untuk masalah timbul mungkin ada sedikit-sedikit ya, mungkin tidak sampai benar-benar, kalau bilang sampai benar-benar habis, tapi kayak masih ada sedikit-sedikit. Tapi saya percaya itu tidak akan mengganggu saya untuk melayani Tuhan, karena saya percaya semuanya itu datang dari Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai, pasti Tuhan pasti memampukan. Tapi kalau misalnya saya takut, ya itu akan terjadi di diri saya. Jadi ketakutan itu yang membuat saya mungkin yang akan kembali atau terulang lagi. Tapi kalau saya mencoba melawan rasa ketakutan itu pasti tidak akan terjadi. Iya, puji Tuhan ya, berarti iman. Kita memiliki iman kepada Tuhan, dan kalau Tuhan kasih itu sebuah pelayanan, pasti Tuhan yang akan sertai pelayanan kita, asalkan kita hidup dalam kebenaran tadi ya Kak ya. Puji Tuhan, kesaksian yang sangat luar biasa. Jadi bagi para teman-teman sekalian, sobat-sobat yang nonton podcast kali ini, jikalau teman-teman punya hal yang sama atau keraguan yang sama atau mengalami kendala di dalam pelayanan, mungkin teman-teman datang aja kepada Tuhan ya, karena Tuhan yang sanggup mengubahkan teman-teman ya. Mungkin keadaannya sama mungkin ya, tetapi kalau teman-teman datang kepada Tuhan, pasti Tuhan akan tolong teman-teman sekalian yang menyaksikan acara ini. Dan yang kedua, dari kehidupan Kak Yesi nih. Dari Kak Yesi ini saya dengar Kak Yesi juga melayani Tuhan, maksudnya memiliki keputusan untuk melayani Tuhan secara full time, dan akhirnya terlibat di dalam pelayanan yang full gereja, dan memutuskan untuk sekolah Alkitab dan sebagainya. Bagaimana Kak? Bisa diceritakan pengalamannya, bagaimana itu bukan sebuah keputusan yang gampang juga sebetulnya. Tapi pengalamannya Kak Yesi secara pribadi bagaimana? Cerita ya, secara singkat ya. Dulu sejak kecil ketika Tuhan memutuskan untuk aku secara pribadi untuk beribadah di gereja GBD Immanuel. Nah, di situ satu sosok yang membuat saya tertarik, maksudnya melihat figur itu. Kalau orang zaman sekarang tuh kayak idola, ya kan, namanya zaman anak-anak kecil gitu ya. Ada yang diidolai. Iya, waktu itu terus beristimewa ketika melihat Bapak Ibu Gembala saya. Jadi ketika melihat mereka, itu seperti kayak kita melihat idola. Itu awal mula. Tapi dari saat itu saya belum tahu tentang panggilan Tuhan. Saya belum ngerti karena waktu itu masih kecil, maksudnya masih di sekolah dasar. Oh, masih SD. Masih SD. Jadi dari situ saya selalu melihat ketika ibadah, saya selalu melihat sosok Bapak Ibu Gembala saya. Lalu seiring berjalannya waktu, mulai dari SMP, yang tadi saya sudah ceritakan, saya mulai terjun di dalam pelayanan, saya mulai belajar melayani Tuhan. Di situ saya merasa, maksudnya ketika melayani Tuhan tuh seperti saya tuh nggak akan jauh-jauh dari pelayanan ini, gitu. Saya nggak akan kemana-mana, gitu.
dan itu terbukti saya memang nggak kemana-mana gitu kan. Akhirnya balik lagi. Iya, kayak akhirnya saya kemanapun Iya. saya pergi, kemanapun saya melangkah, saya kembali ke sini. Awal-awal saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kemanapun saya pergi, kenapa saya balik lagi ya Tuhan? Maksudnya ke tempat ini gitu ya. Akhirnya Tuhan tuh kayak kasih tahu gitu, kasih satu jawaban, kamu belum selesai di tempat ini. Dan akhirnya dari situ saya diskusi dengan Bapak Ibu Gembala, akhirnya dan Bapak Ibu juga bertanya, kamu mau nih sekolah kita, kamu mau nggak menjadi hamba Tuhan? Saya bergumul karena prosesnya nggak mudah ya kan, terutama dari keluarga pun banyak yang mungkin mereka juga melihat kan kehidupan hamba Tuhan itu seperti apa. Jadi mereka juga kebanyakan menentang gitu. Tapi saya berdoa, saya tanya sama Tuhan, Tuhan beri saya tanda, beri saya damai sejahtera. Ketika saya memutuskan untuk jadi hamba Tuhan, saya percaya kehidupan saya pasti Tuhan yang akan tuntut kemanapun saya pergi. Dan Tuhan beri tanda, Tuhan berikan saya ketenangan, berikan saya damai sejahtera, dan saya akhirnya memutuskan menjadi hamba Tuhan sebelum sekolah kita di bawah bimbingan Bapak Ibu Gembala di tempat ini, di gereja GBDI. Saya dibimbing, dipimpin, dituntun dengan didikan-didikan mereka gitu ya. Walaupun maksudnya mungkin bagi orang lain itu terbilang keras ya, tapi bagi saya itu sesuatu yang membentuk karakter saya gitu. Membentuk karakter saya yang dulu menjadi sekarang ini gitu kan. Kalau tanpa mereka mungkin saya bukan jadi salah satu yang membentuk karakter saya tuh ya Bapak Ibu Gembala gitu kan. Bukan jadi ketika mereka membentuk karakter saya ya sekarang saya bisa menjadi pribadi yang seperti ini gitu kan. Dengan bimbingan mereka akhirnya saya memutuskan saya mau masuk sekolah kita. Saya benar-benar mau melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan, dan masuk sekolah kita, menyerahkan diri, dan akhirnya memutuskan untuk jadi pembayar. Tuhan, ya ini loh maksudnya Tuhan bilang, ini yang Tuhan maksud gitu kan. Kenapa kok ketika saya pergi dari tempat ini, akhirnya kembali lagi ke tempat ini. Ya, ini yang Tuhan mau gitu. Walaupun ya perjalanan saya mungkin masih panjang, panjang gitu kan. Jadi tapi inilah salah satu kenapa saya menjadi hamba Tuhan, dan itu memang nggak mudah gitu ya Kak ya. Iya. Memang dirasakan ada sesuatu hal yang dirasakan memang tidak mudah dalam melayani Tuhan, tetapi ada sukacita ya di dalam melayani Tuhan gitu ya Kak ya. Puji Tuhan, sangat bersukacita. Itulah ya, ketika kita melayani Tuhan dengan sungguh selalu ada penghiburan dari Tuhan, ada kekuatan yang baru gitu. Berarti Kak Yesi dulu merasakan ada perbedaan karakter yang dulu dengan yang sekarang itu ya dirasakan sangat berbeda. Contoh kecil nih ya. Saya ini dulu bukan pemalu ya, lebih ya kayak gitu, penakut istilahnya, pemalu juga, maksudnya nggak berani tampil di depan umum. Tapi ketika itu berproses gitu kan, belajar kan di bawah bimbingan Bapak Ibu Gembala, saya sekarang berani maksudnya tampil, ya bukan malu-maluin maksudnya, tapi bisa menyelesaikan kondisi gitu kan. Terutama kan saya memang pelayanan saya kan di bidang anak-anak sekolah minggu, jadi kan saya harus belajar untuk beradaptasi dengan mereka gitu. Dan itu perubahan kecil yang saya lihat dari diri saya sendiri. Kalau saya yang dulu mungkin kalau saya disuruh bicara tuh kayak kaku gitu, nggak usah jangan aku kalau bisa gitu kan. Tapi kalau sekarang saya coba, saya mau berani coba dengan hal-hal yang baru yang saya belum pernah lakukan. Itulah salah satu karakter yang terbentuk, yang Tuhan ubahkan yang melalui proses-proses yang saya alami. Gitu ya Kak. Berarti ada proses-proses yang membentuk kita itu untuk semakin hari semakin baik ya di dalam pelayanan itu ya. Pasti itu Kak. Iya, memang kalau mau dilihat sih kehidupan anak-anak muda itu ya, terkadang memang anak-anak muda kan sukanya nyaman-nyaman nih gitu ya, dengan kehidupan yang semakin serba praktis saat ini.
Mungkin dalam proses-proses itu lebih dihindari gitu mungkin ya, karena kan memiliki kenyamanan pribadi gitu. Tetapi eh, kakak-kakak ini berani memutuskan untuk mengikut Tuhan sekalipun ada proses-proses yang harus dijalani dan itu tidak mudah pastinya ya. Tetapi percayalah ketika kita melayani di usia muda kita mau percayakan hidup kita kepada Tuhan, ada rencana Tuhan yang baik gitu di belakangnya itu ya Kak. Percaya hal itu kan Kak. Iya, kita percaya kalau kita anak-anak muda saat-saat ini mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan pimpin kehidupan kita gitu ya, sebagai anak-anak muda gitu ya. Jadi kakak-kakak tempat ini memberikan inspirasi kepada yang menonton saat ini untuk di masa muda, mungkin bukan hanya muda ya Kak, tetapi di segala usia seharusnya kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena tujuan kita di dalam dunia ini untuk melayani Tuhan sebetulnya gitu ya. Jadi pesan-pesan kakak nih untuk bagi peserta yang melihat pada kali ini, apa Kak pesan-pesan sebagai anak-anak muda yang mau melayani Tuhan? Mungkin ada pesan untuk yang menonton. Kalau dari saya pribadi, jangan takut melayani Tuhan, apapun keadaan kita, bahkan dalam kekurangan, keterbatasan sekalipun, kalau kita mau melayani Tuhan, mari kita sungguh-sungguh. Karena kalau Tuhan sudah memilih kita untuk melayani Dia pasti akan memberikan kita kekuatan, dan Dia juga pasti akan menambahkan talenta, menambahkan kayak sesuatu yang baru yang belum kita pernah lakukan, dan itu pasti akan disertai dengan berbagai mujizat-mujizat ya, tapi bukan mujizat misalnya mujizat jasmani, tapi mujizat yang dalam rohani. Mungkin kita akan lebih berani, mungkin kita akan tidak malu-malu lagi, dan untuk berkata-kata itu kita akan lebih dan dapat menjadi berkat lewat perkataan kita atau lewat tindakan kita sih, kalau kita benar-benar mau melayani Tuhan di masa muda kita. Dan pelayanan di masa muda itu sangat enak, maksudnya sangat itulah pelayanan yang bagus, yang baik itu, dan benar-benar luar biasa itu pelayanan di masa muda. Karena masa muda ini kan masa-masa yang kita masih kuat dan masih kokoh gitu loh, maksudnya secara fisik ya, kita untuk melayani Tuhan. Jadi anak-anak muda yang menonton di rumah ataupun di mana saja, melayani Tuhanlah dengan sukacita dan tetap semangat. Amin. Kalau dari Kak Yes, kalau dari pesan-pesan aku anak buat muda. teman-teman semua yang dimanapun ya, entah itu teman-teman muda, bahkan yang nonton dia bahkan orang tua sekalipun ya nih, Bapak Ibu, jangan takut dengan panggilanmu. Kamu harus belajar peka ketika kamu dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan ya, hamba Tuhan gitu kan. Jangan takut. Ketika Tuhan percayakan kamu menjadi hambanya, Tuhan akan pasti sediakan segala sesuatunya. Kebutuhanmu, keperluanmu, segala sesuatunya tuh Tuhan sudah atur gitu ya. Jangan ragu. Kadang kita kan pikiran, aku jadi hamba Tuhan, gimana aku bisa dapat ini, maksudnya dapat pemasukan dan lain sebagainya. Tapi ketika Tuhan panggil kamu, artinya Tuhan sudah sediakan buat kamu. Ketika Tuhan juga panggil saya, Tuhan juga sediakan untuk saya. Begitupun dengan teman-teman semua, para penonton dimanapun ya, kamu ditempatkan Tuhan, dipanggil Tuhan, pilih Tuhan untuk melayaninya, Tuhan pasti akan sediakan lebih dari yang kita pikir. Amin. Makanya pesannya cuma satu, jangan takut. Terima kasih ya Kak, buat Kak Yesi, Kak Sresen, buat sharingnya kali ini. Sungguh sangat memberkati. Biarlah kesaksian dan sharing dan pengalaman pribadi dengan Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi sobat-sobat yang melihat tayangan ini, sehingga boleh memotivasi bahwa ketika kita melayani Tuhan, bahwa jangan takut untuk melayani Tuhan,
dan harus mau untuk melayani Tuhan, karena di dalam pelayanan itu ada kekuatan yang Tuhan kasih. Ya, amin. Gitu Pasti. ya. Ya, jadi bagi teman-teman, sobat-sobat sekalian yang menonton tayangan ini, jangan takut untuk melayani Tuhan. Mari beri diri kalian untuk melayani Tuhan. Karena di masa muda kita, mari kita gunakan untuk melayani Tuhan. Selagi ada kesempatan, seperti ada pujian kan, bila saatnya nanti kita nanti nggak berdaya lagi, ya hidup kita ini sudah jadi berkat. Gitu. Jangan sampai ketika kita sudah nggak berdaya, kita baru mau melayani Tuhan, yang kita sudah terlambat. Maka daripada itu, pilihlah keputusan yang benar di masa muda kita, dan tidak hanya di masa muda, di masa kalian hidup saat ini, tentukan kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Bagi teman-teman yang terberkati dengan tayangan ini, bisa komen, mungkin ada sharing-sharing, bisa ditulis di komen, di kolom komentar, dan mungkin ada yang ingin sharing, boleh juga nanti bisa dituliskan di kolom komentar. Kita nanti akan sharing bersama-sama gitu ya. Nanti kita akan jawab sama-sama sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, kiranya program ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya, bagi para jemaat dan bagi para penonton sekalian, dimanapun kalian berada di seluruh daerah, di seluruh dunia. Ya, kita percaya bahwa semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kita akan ada episode selanjutnya. Untuk episode selanjutnya, silakan diikuti dengan cara subscribe aja. Kalau teman-teman subscribe, maka kalau kita ada upload video baru, pasti teman-teman ada pemberitahuan nih, gitu, update video-video yang baru dengan kesaksian-kesaksian yang berbeda tentunya, ya, yang bisa memberkati teman-teman yang melihat tayangan ini. Ya. Sampai jumpa kembali di dalam podcast Ngulik Jemaat berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.